Mikoyan MiG-41 atau PAK-DP adalah pesawat pencegat siluman yang sedang dikembangkan oleh Mikoyan. Pesawat tersebut dimaksudkan untuk menggantikan Mikoyan MiG-31 yang digunakan oleh Angkatan Udara Rusia. Namun perkembangan pesawat ini memang cukup tertutup, tapi menurut rencana ia akan terbang pada tahun 2025. Namun, sebuah media dari Rusia menulis jika MiG-41 akan terbang tahun ini dan akan mulai ditugaskan 2-3 tahun mendatang. Tapi benarkah hal ini? Karena untuk produksi Su-57 saja, Rusia hanya dapat membuat sekitar 6 pesawat per tahun. Namun jika benar, MiG-41 tentunya akan membuat gebrakan dengan menggantikan tugas MiG-31. Terlepas dari usianya, MiG-31 memiliki rekam jejak yang mengesankan. Ia dapat menargetkan objek di dekat ruang angkasa, serta mampu mencegat rudal balistik dan jelajah. Namun meski kinerja MiG-31 luar biasa, Rusia tetap membutuhkan pencegat jarak jauh baru. Tapi mungkin kita harus melihat sejarah mengapa pesawat semacam itu dibutuhkan. Pada tahun 1950-an, Amerika membangun pembom strategis Convair B-58 Hustler yang dapat terbang dengan kecepatan supersonik sambil membawa bom termonuklir. Dengan bantuan pesawat ini, Amerika berharap dapat menekan pertahanan udara Soviet dan membuka jalan bagi pesawat pembom jarak jauh B-52 dan B-47-nya. Selama tahun-tahun itu, Uni Soviet percaya jika era penerbangan telah berakhir dan mengutamakan pengembangan teknologi roket, tapi ancaman dari B-58 harus dihentikan. Pada tanggal 10 Maret tahun 1961, Biro Desain Mikoyan Gurevich mendapat perintah untuk mulai mengembangkan MiG-25. Dan pada tahun 1964, pesawat pencegat generasi ketiga ini berhasil lepas landas. Karakteristik MiG-25 sangat mengagumkan. Ia memiliki kecepatan maksimum hingga Mach 2,8 dengan ketinggian terbang hingga 23.000 meter. Bahkan pada tahun 1977, MiG-25 pernah terbang hingga ketinggian 35.000 meter, meskipun hanya dalam waktu 4 menit. Tapi, nasib MiG-25 yang luar biasa harus diganggu oleh pembelot bernama Viktor Belenko pada tanggal 6 September tahun 1976 yang membajak pesawat ini ke Jepang. Akibatnya, Amerika berhasil mempelajari rahasia dari MiG-25 secara menyeluruh. Namun setahun sebelumnya, penerbangan pesawat MiG-31 yang merupakan penerus MiG-25 telah dilakukan. Ia pun menjadi pencegat pertama dari generasi keempat. Terlepas dari kenyataan jika badan pesawat hampir sama dengan MiG-25, dalam banyak hal MiG-31 lebih unggul. Ketinggian penerbangan maksimumnya meningkat lebih dari 5.000 meter. Tingkat pendakiannya juga meningkat, namun kecepatan maksimumnya tetap hampir sama, yaitu 3.100 km per jam atau Mach 2,8. YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan dan pemutaran di latar belakang. Jadi kamu bisa menonton video sambil membaca, menelusuri, belanja. Coba 1 bulan gratis. Terlepas dari usianya, MiG-31 memiliki rekam jejak yang mengesankan. Ia dapat menargetkan objek di dekat ruang angkasa serta mampu mencegat rudal balistik dan jelajah. Tapi terlepas dari kinerja MiG-31 yang luar biasa, Rusia memiliki kebutuhan untuk pesawat pencegat jarak jauh baru. Upaya pertama untuk modernisasi ekstensif dari MiG-31 adalah peningkatan ke MiG-31M yang muncul pada tahun 1993. Namun ia tidak pernah diproduksi karena kesulitan keuangan yang melanda Rusia pasca disintegrasi Uni Soviet. Saat ini MiG-31 sedang menjalani peningkatan ke MiG-31BM. Upgrade tersebut adalah peningkatan radar dan elektronik baru, serta rudal dan sistem kontrol senjata baru. Namun pesawat ini akan segera menghadapi penonaktifan massal pada tahun 2030-an, dan dari sinilah lahir program PAK-DP yang pengembangannya memang sangat rahasia. Mikoyan MiG-41 atau PAK-DP adalah pesawat pencegat siluman yang sedang dikembangkan oleh Mikoyan. Pesawat tersebut dimaksudkan untuk menggantikan Mikoyan MiG-31 yang digunakan oleh Angkatan Udara Rusia. Menurut laporan yang ada, MiG-41 diharapkan memiliki berbagai kemampuan canggih, seperti kecepatan supersonik, teknologi siluman, dan kemampuan beroperasi di luar angkasa. Pesawat ini juga diharapkan dilengkapi dengan sensor canggih dan sistem senjata seperti rudal udara ke udara jarak jauh dan senjata hypersonic.
Pada awalnya, ada perdebatan jika pengerjaan Pak DP akan memanfaatkan proyek dari MiG-701, MiG-301, atau MiG-321. Di tahun 2013, pihak Mikoyan mengkonfirmasi jika mereka sudah mulai melakukan pengembangan dan direncanakan pesawat ini akan bisa mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2020-an atau 2030-an. Sebagai pesawat pencegat, misi utama dari MiG-41 dikabarkan untuk mengimbangi pesawat pengintai masa depan yang saat ini sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan China. Sehingga untuk mencapai kecepatan tinggi, pesawat ini perlu dilengkapi dengan mesin ramjet dan turbo ramjet. Tapi sejauh ini, karakteristik detail pasti dari Pak DP atau MiG-41 memang tidak diketahui. Tapi dinyatakan jika ia akan dapat mengejar pesawat pengintai supersonik kecepatan tinggi dan bahkan mampu beroperasi di luar angkasa. Selain itu, ia dapat terbang dengan kecepatan di atas Mach 3 hingga 4, meluncurkan satelit ke orbit rendah bumi, menembak jatuh rudal hypersonik, dan banyak lagi. Dengan kemampuan yang diharapkan tersebut, pantas saja jika Amerika menyebut proyek ini sebagai sebuah fantasi, karena tentunya banyak kesulitan yang akan dihadapi untuk benar-benar mewujudkan MiG-41. Sanksi Barat yang dijatuhkan kepada Rusia setelah mereka melakukan invasi ke Ukraina tentunya akan mempersulit industri militer Rusia untuk mendapatkan pasokan komponen dan microchip yang diperlukan. Setiap proyek rekayasa canggih seperti pembuatan pesawat ambisius MiG-41 akan membutuhkan banyak perkembangan teknologi canggih serta komponen yang dibuat khusus. Sementara itu, industri Rusia saat ini tidak mampu membuat komponennya sendiri, dan itulah sebabnya banyak sumber komponen yang dibutuhkan harus didatangkan dari negara lain. Perang yang sedang berlangsung di Ukraina juga membutuhkan banyak uang dan sumber daya yang merupakan beban berat bahkan untuk negara besar seperti Rusia. Negara ini telah menangguhkan banyak proyek militer lainnya karena kekurangan dana dan memilih untuk memperbaiki kendaraan tua yang ada dengan tujuan untuk mengurangi biaya produksi. Karenanya rencana membangun MiG-41 terkesan terlalu ambisius. Dengan mencapai kecepatan lebih dari Mach 3 hingga 4 pada MiG-41, tentunya akan membuat pesawat tersebut membutuhkan bahan bakar dalam jumlah banyak. Hal itu akan membuat pesawat lebih berat dan kurang bermanuver. Masalah lainnya adalah panas dari penerbangan berkecepatan tinggi akan merusak pesawat. Hal itu akan membutuhkan pemeliharaan yang signifikan. Setiap jam terbang akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan pesawat tempur yang terbang lebih lambat. Terlepas dari itu semua, memang ada banyak rasa keraguan seputar proyek ini, sebagian besar terkait teknologi yang sangat ambisius dan keadaan industri penerbangan Rusia saat ini. Bahkan jet tempur Rusia terbaru yaitu Su-57 hanya mampu dibuat dalam jumlah sedikit. Program Su-75 juga tidak menemukan mitra asing untuk memulainya. Jika melihat kenyataan itu, memang sulit untuk melihat terwujudnya MiG-41 sesuai dengan kemampuan yang direncanakan.